Pergerakan ekonomi Indonesia pada awal tahun 2026 menunjukkan arah yang semakin kuat. Salah satu indikator utamanya terlihat dari realisasi investasi di sektor hilirisasi. Sektor ini terus tumbuh dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah mencatat sepanjang triwulan pertama tahun ini, nilai investasi hilirisasi mencapai 147,5 triliun rupiah. Angka ini meningkat sekitar 8,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dan target realisasi investasinya itu tercatat 498,8 triliun atau peningkatan kurang lebih 7,2% dibandingin year on year pada triwulan pertama 2025. Dan berikutnya adalah kalau kita lihat yang paling penting ini juga kurang lebih 24,4% dari target investasi 2026. Dan yang penting adalah juga penyerapan tenaga kerjanya itu adalah 706.569 orang atau 18,9% peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini bukan sekadar angka. Ini menjadi sinyal kuat bahwa strategi hilirisasi mulai menunjukkan hasil nyata. Selain itu, minat investor terhadap sektor pengolahan dalam negeri juga terus meningkat. Jika dilihat lebih dalam, kontribusi hilirisasi terhadap total investasi nasional mencapai hampir 30%. Artinya, hampir sepertiga investasi di Indonesia saat ini berasal dari sektor yang berfokus pada nilai tambah sumber daya alam. Sektor mineral menjadi tulang punggung utama dalam pertumbuhan ini. Investasinya mencapai lebih dari 98 triliun rupiah. Surplus neraca perdagangan tercatat 70 bulan berturut-turut. Jadi ini menunjukkan juga resiliensi Indonesia dengan cadangan devisa memadai di 148,2 miliar. Defisit APBN terjaga di 0,93% dari PDB. Jadi disiplin fiskal dijaga di tengah ekspansi yang terukur. Indonesia resilience terhadap berbagai gejolak, termasuk gejolak yang terakhir, dan kedua berikut Indonesia juga punya domestic market yang kuat, sehingga dengan demikian ini menjadi buffer terhadap berbagai gejolak ataupun krisis. Komoditas seperti nikel, tembaga, serta besi dan baja mendominasi aliran dana tersebut. Nikel bahkan mencatat angka tertinggi. Hal ini tidak mengherankan, mengingat kebutuhan global terhadap bahan baku, baterai kendaraan listrik terus meningkat. Selanjutnya, sektor perkebunan dan kehutanan juga mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Investasinya mencapai hampir 30 triliun rupiah. Kelapa sawit menjadi kontributor terbesar, diikuti oleh industri kayu dan karet. Di sisi lain, sektor minyak dan gas bumi juga tetap memberikan kontribusi penting. Nilainya mencapai lebih dari 17 triliun rupiah. Ini menunjukkan bahwa sektor energi masih menjadi bagian strategis dalam pembangunan ekonomi. Sementara itu, sektor perikanan dan kelautan masih mencatat angka yang relatif kecil. Namun demikian, potensinya sangat besar. Komoditas seperti tuna, udang, dan rumput laut memiliki peluang ekspor yang terus berkembang. Menariknya, mayoritas investasi hilirisasi justru terjadi di luar Pulau Jawa. Nilainya mencapai lebih dari 75% dari total investasi. Wilayah seperti Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara menjadi pusat pertumbuhan baru. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan ekonomi mulai berjalan dengan lebih baik. Selain itu, daerah seperti Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Riau juga mencatat angka investasi yang signifikan. Dengan begitu, pembangunan tidak lagi terpusat di satu wilayah saja. Ke depan, pemerintah akan terus mendorong hilirisasi di berbagai sektor. Fokusnya tidak hanya pada mineral, tetapi juga pada pertanian, perikanan, dan energi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
Pantau terus perkembangan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan berita finansial terkini hanya di detikepri.com, sumber informasi cepat, akurat, dan terpercaya.